Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Hidayah, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, semester 1 kelas A, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Yang kedua, bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Dan yang ketiga, Melayu Tinggi adalah bentuk yang lebih resmi dari Melayu Pasar. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu bisa dilihat dari beberapa peninggalan berikut. Yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyetujo, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Yang ketiga, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Yang kelima, prasasti Karangbrahi Bangko Merangi, Jambi pada tahun 688 Masehi. Untuk selanjutnya, pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua. Di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat para pemuda. Para pemuda berikrar, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia." Perkembangan bahasa dan kesastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Mara Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Hamka, Rostam Effendi, Idrus, dan Khairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Selanjutnya, secara konstitusional, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yang mana hal ini tersimpan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada bab 15 pasal 36. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Mungkin sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang tiada batasnya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.